Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Kali ini saya ingin bercerita tentang kisah atau cerita rakyat dari Papua Barat, yaitu asal-usul burung cendrawasih. Nah, bagaimana kisah asal-usul burung cendrawasih ini? Silahkan disimak berikut ini. Pada zaman dahulu, ada seorang perempuan tua yang hidup bersama anjing betinanya di daerah pegunungan Bumberi, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Hari itu si perempuan tua itu hampir kehabisan makanan. Akhirnya ia memutuskan untuk berjalan di hutan bersama dengan anjingnya untuk mencari makanan. Mereka berjalan cukup jauh dan menemukan pohon buah merah sejenis pandan khas Papua. Pohon yang tumbuh dengan suburnya dan sedang berbuah. Kemudian ia memetik buah itu dan diberikannya kepada anjingnya yang sedang sangat kelaparan tersebut. Dengan lahapnya, anjing itu memakan buah merah hingga segar kembali. Tapi selang beberapa menit setelah memakan buah itu, anjing itu merasakan sesuatu yang bergerak-gerak dalam perutnya yang semakin lama semakin membesar seperti sedang bunting. Menit-menit berikutnya, sang anjing melahirkan seekor anak anjing yang mungil. Melihat keajaiban dari buah merah itu, si perempuan tua pun hendak mencoba memakannya. Aku juga akan memakan buah merah ini. Siapa tahu aku bisa hamil dan punya anak seperti anjingku, ucapnya lirih. Akhirnya si perempuan tua pun memetik dan memakan buah merah. Ajaib, perempuan tua pun melihat perutnya makin lama semakin buncit dan ia segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kueya. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, Kueya tumbuh menjadi remaja yang sangat baik. Kerap kali ia membantu ibunya membukakan hutan untuk ditanaminya berbagai macam sayuran. Tapi karena hanya menggunakan kapak batu, Kueya hanya mampu menebang satu pohon setiap harinya. Sedangkan ibunya membantu membakar dedaunan pohon yang rebah. Tanpa disadari, ternyata terjadi kepulan asap yang sangat tebal dan menarik perhatian seorang pria tua yang sedang memancing di sungai. Dari mana asap itu? Siapa yang telah membakar hutan? Pikir pria tua itu. Akhirnya pria tua itu pun mencari asal asap tersebut. Jauhnya perjalanan yang ditempuh membuatnya kelelahan dan akhirnya sampai di tempat yang ingin ditujunya. Di hutan itu ia mendapati remaja yang sangat tampan sedang menebang pohon. "Selamat siang anak muda. Siapa namamu, nak? Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa menebang pohon di sini?" sapa pria itu. "Maaf pak, nama saya Kueya. Saya hanya ingin membuatkan kebun untuk ibu," jawab Kueya sambil memberikan senyum. "Oh, ternyata seperti itu. Ambillah kapak besi ini. Segeralah buatkan ibumu kebunnya. Dengan kapak besi ini, kamu akan lebih mudah dan cepat terselesaikan menebang pohon." Diserahkannya kapak besi itu, dan dalam hatinya sangat kagum dengan sikap Kueya yang sangat berbakti pada ibunya. Kueya pun menerima dengan senang hati dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Pria tua itu pun segera pamit untuk pulang setelah memberikan kapak besinya. Dengan kapak besi itu, akhirnya Kueya mampu menebang beberapa pohon dan pada akhirnya kebun itu pun siap untuk ditanami sayur-sayuran. Kueya pun segera pulang menemui ibunya. Ibu, saya telah menebang banyak pohon dan kebunnya sudah siap ditanami sayur-sayuran," ceritanya dengan girang. Dengan penuh heran, ibunya pun bertanya, "Bagaimana kamu bisa menebang secepat dan sebanyak itu, nak?"
Saya tidak mengerti, Bu. Tiba-tiba saja tangan ini menjadi begitu ringan untuk menebang pohon-pohon itu. Jawabnya asal. Ibunya pun tidak bertanya lagi dan hanya mengangguk pelan mengiyakan. Bu, bisakah besok menyiapkan makanan yang sangat banyak? Tanya Kueya. Ibunya tidak bertanya untuk apa membuat makanan yang sangat banyak, tetapi tetap mengiyakan permintaan anak yang sangat disayanginya itu. Keesokan harinya, ibu Kueya memasak makanan yang cukup banyak. Sementara itu, Kueya menyiapkan kejutan untuk ibunya. Ia pergi ke hutan untuk menemui dan mengajak pria tua yang telah memberinya kapak besi. Ia meminta pria tua itu untuk mau dibungkus di rimbunan pohon tebu lengkap dengan daunnya. Setelah membungkus pria tua itu, ia segera membawa pulang ikatan tebu dan meletakkannya di halaman rumahnya. Setelah itu, ia masuk ke dalam rumah dan mulai bersandiwara bahwa ia sangat haus. Ibu, saya sangat haus dan letih sekali. Maukah ibu menolongku untuk mengambilkan sebatang tebu yang ada di halaman rumah kita, Bu? Tanyanya. Ibunya pun segera mengambil batang tebu itu. Ketika membuka ikatan tebu itu, alangkah kagetnya ia melihat seorang pria tua berada di dalam ikatan batang tebu itu. Segeralah ia berlari ke dalam rumah dengan sangat ketakutan. Kueya anakku, siapa laki-laki tua di dalam tebu-tebu itu? Tanya ibunya panik. Maafkan saya, Bu. Sayalah yang memintanya untuk berada di antara tebu-tebu itu. Sebenarnya, yang menolong saya menebang pohon adalah pria itu. Ibu, saya mohon, ibu juga mau menerimanya sebagai teman hidup. Pinta Kueya kepada ibunya. Ibu Kueya terdiam sejenak dan akhirnya mengabulkan permintaan anak semata wayangnya itu. Sejak saat itu, pria tua itu tinggal bersama mereka dan ibunya pun tidak merasa kesepian lagi. Dari pernikahan itu, ibu Kueya melahirkan 2 anak laki-laki dan seorang perempuan. Kueya sangat menyayangi adik-adiknya dan dia menganggap mereka sebagai saudara kandung. Mereka hidup rukun sampai pada akhirnya kedua adik laki-lakinya sangat membenci Kueya karena ibunya hanya memberikan perhatian yang lebih kepada Kueya. Suatu hari, ketika orang tua mereka pergi ke hutan, tinggallah Kueya bersama adik-adiknya di rumah. Kedua adik lelakinya dengan cepat langsung memukul Kueya hingga babak belur. Kueya tidak membalas perbuatan adik-adiknya itu. Ia langsung pergi ke pondoknya dekat kebun sambil memintal tali dari kulit binatang sebanyak-banyaknya. Pintalan itu nantinya akan dibuat sayap. Seketika itu orang tua mereka pulang dan langsung menanyakan keberadaan Kueya. Tapi kedua putranya itu menggeleng-gelengkan kepala pura-pura tidak tahu. Akhirnya anak perempuan yang melihat kejadian tadi langsung menceritakan semuanya. Alangkah terkejut dan sedihnya sang ibu. Kemudian ia memanggil Kueya. Akan tetapi bukan Kueya yang datang, melainkan seekor burung. Sahut burung itu. Ternyata burung itu adalah Kueya yang telah menyisipkan pintalan benang di ketiaknya yang membuatnya menjelma menjadi burung yang indah. Bulu-bulunya warna-warni. Ibunya pun ingin menjadi seperti Kueya, dan ternyata sang anak telah membuatkan pintalan benang untuk ibunya. Ibunya pun menaruh pintalan itu di bawah ketiaknya dan menjadi seekor burung indah seperti anaknya yang sekarang dikenal sebagai burung cendrawasih. Kedua adik laki-lakinya yang menyaksikan peristiwa ajaib itu hanya bisa pasrah ditinggalkan oleh ibunya. Mereka saling menyalahkan dan saling melemparkan abu tungku. Seketika wajah mereka menjadi kelabu kehitam-hitaman, kemudian langsung berubah menjadi burung, tetapi tidak seindah cendrawasih.
dan terbang menyusul ibu dan kakaknya ke hutan rimba. Itulah mengapa hutan rimba Fakfak ditinggali oleh banyak burung yang beragam, yang kurang menarik bila dibandingkan burung cendrawasih. Nah, begitu ya kisah asal-usul burung cendrawasih, sebuah cerita dari Papua Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Silahkan simak kisah lainnya yang ada di channel ini.